Ya, di video kali ini saya ingin tunjukkan proses perbaikan mesin Gurinda tipe MT90. Ya, terlebih dahulu yang saya temukan, mesin tersebut tidak bisa berputar atau terkancing, entah pengaruh laharnya atau pengaruh lainnya. Dan kemudian yang saya temukan, karbon atau coilnya sudah habis. Ya, beginilah proses pembukaan koper atau bodi yang melengket pada mesin Gurinda tersebut. Ternyata laharnya yang di atas dekat kiri putar, dan ternyata bagian laharnya melengket di bodi stator tersebut. Ya, setelah proses pembukaan saklar on, beginilah cara mengakali atau cara membuka lahar pada bodi tersebut. Ya, kita melepas plastik dari bodi yang menghalangi proses pengeboran. Ya, sengaja saya bor supaya lebih mudah dibuka atau dilepaskan koper, dilepaskan plastik yang melengket di posisi lahar tersebut. Ya, kita bor bagian stang lahar yang bagian di atas sampai kelihatan. Ya, setelah sudah agak mulai kelihatan bearing atau lahar tersebut yang melengket pada bodi, ya, kemudian kita lakukan sampai kelihatan lebih mantap bearing yang terlihat. Ya, setelah kelihatan bearingnya, kita tes memukul apakah mudah terlepas atau keras. Ya, ternyata masih ada plastik yang menghalangi untuk posisi pembetelan atau proses pembukaan bearing tersebut. Ya, sekarang sudah agak mending. Coba diketuk sampai 2 kali 3 kali, ternyata mungkin agak keras. Ya, nanti saya coba carikan as, kita tes yang as yang ini apakah terlepas atau tidak. Ya, setelah pembetelan ternyata besi yang untuk pemukul bengkok. Ya, kemudian kita pakai pemplat tersebut. Ya, ternyata beginilah proses pembukaan bearing pada bodi yang melengket mesin Gurinda.
Setelah pelepasan selesai, kita bersihkan posisi saklar on off pada waktu pengemuran. Ya, kita pasang saklarnya lagi. Lalu kita pasangkan soket tersebut. Ya, baru kita harus pastikan kawat stator atau jalur kabel tidak ada yang lepas atau rusak. Namun terlebih dahulu, karbon yang kita sudah beli yang lamanya sudah mau kalah atau sudah mau habis, kita ganti yang baru. Ya, setelah stang coilnya sudah terpasang, fitting coil sudah terpasang, kita on arus saklar, kemudian kita tes pakai ammeter apakah arus listrik pergi ke stang coil ada tidak. Yang satu ya ada, yang satunya lagi ya ada, mantap. Ya, setelah proses pengetesan, lalu kita lanjut bagian pemasangan armatur dan memasang bearing tersebut. Ya, tapi terlebih dahulu kita amplas kolektor pada armatur tersebut sampai kelihatan mengkilat. Ya, setelah kita lihat agak mending, ya kita pasang bearing atau lahar yang baru. Armaturnya yang kita gosok sudah mendingan, kita harus tes apakah armatur harus diganti atau pengaruh laharnya yang terkancing sehingga mesin gurinda tidak dapat berfungsi. Ya, kita coba tes, kita pasang rangkaian bagian-bagian gurinda, jadi kita satukan kembali apakah mesin gurinda ini dapat berfungsi, dan kita akan lihat proses pengapian yang ada pada coil dan armatur tersebut. Kalau bunga apinya besar, berarti armatur tersebut harus diganti dengan baru. Kalau armaturnya normal atau kecil, berarti armatur masih layak dipakai. Ya, sekarang tinggal pemasangan karbon coil.
Ya, sekarang pengetesan akan dimulai. Apakah mesin Corina tersebut dapat berputar dengan normal? Ya, ternyata mesin Corinanya berputar dan pengapiannya kecil. Ya, kita tes beberapa saat apakah tiba-tiba bunga apinya muncul atau tidak. Ya, kelihatan bunga apinya, tapi bunga apinya itu masih normal atau kategori proses pengerjaan masih layak dipakai. Ya, saya masih menguji apakah stator yang saya pegang di dalam bodi tersebut panas atau tidak. Kalau panas menandakan stator pengaruh atau bisa dikategorikan rusak. Namun ya, setelah pengetesan ternyata stator tidak panas. Ya, sekarang proses pemasangan. Ya, kita tes lagi apakah berhasil atau tidak. Ya, mantap guys. Ya, video ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video saya ini. Ya, saya akan membantu bagaimana proses pengerjaannya dan memberikan saran-saran yang menurutku bisa saya bagikan. Terima kasih.